Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi acara presentasi produk, yaitu dari Mimaki Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Barit Solihin selaku perwakilan dari Mimaki Indonesia. Mari kita sambut dan simak bersama pemaparan yang akan disampaikan. Kepada Bapak Barit, kami persilakan. Cek. Saya lepas saja ya biar lebih fleksibel. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barit Solihin, perwakilan dari PT Mimaki Indonesia. Saya ucapkan selamat datang untuk bapak-bapak, rekan-rekan atau ibu-ibu juga yang hadir dari komunitas KPPS ya, KPPS Jawa Barat, Regional Jawa Barat. Kemudian dari tamu undangan, ya tentunya dari rekan-rekan PMJ juga. Oke, sebelumnya terkait dengan KPPS, karena mayoritas yang hadir dari KPPS ini mungkin brand Mimaki atau produk Mimaki sudah sedikit banyak tahu ya, karena kami di Indonesia itu sudah hampir 14 tahun ada di Indonesia. Kemudian mohon izin juga buat semuanya, untuk hari ini kami membawa salah satu produk terbaru dari Mimaki yang baru di launching di bulan ini. Nanti kita sedikit akan bahas. Tapi sebelum itu, biar ya selalu pepatah yang lama yang tak kenal maka tak sayang lagi. Ya, pertama izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan Mimaki sendiri supaya lebih mengenal Mimaki dan lebih percaya kepada produk Mimaki. Oke, mungkin kita mulai saja ya dari profil Mimaki Indonesia. Ini kayaknya tulisannya tidak kelihatan ya. Oke, pertama untuk Mimaki sendiri. Mimaki itu yang ingin saya garis bawahi, mungkin yang harus dimasukkan ke kepala Mimaki, ini sebuah produk dari Jepang. Kita punya head office ada di Jepang, di Nagano tepatnya. Perusahaan global, ya, ada sekitar 21 cabang kita dari Jepang, kemudian di Eropa, di US, dan lain-lainnya. Dan basic kita adalah manufacturer. Jadi untuk produk sudah bisa dipastikan karena kita basicnya inovasi dan manufacturer, itu berinovasi setiap saat. Inovasinya selalu menjawab atau kita memberikan apa yang customer butuhkan. Kemudian untuk Indonesia sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, kita di Indonesia sudah ada kurang lebih 14 tahun ya, karena kami ada di Indonesia sejak tahun 2011. Oh ya, satu lagi saya pesan, mohon bisa disimak presentasinya, karena mungkin nanti di sela-sela acara akan ada sedikit kuis terkait dengan Mimaki maupun nanti dari produk Sky. Oke, kami berdiri tahun 2011, mempunyai 3 kantor ya. Kantor pusatnya ada di Jakarta, di daerah Sunter, kemudian ada di Solo, 1, kemudian di Surabaya. Masing-masing kantor tersebut bisa di next. Nah, ini mappingnya untuk cover areanya dari Mimaki. Untuk di Jakarta Pusat kita cover untuk daerah Jakarta dan sampai ke wilayah Sumatera. Untuk kantor cabang Solo terfokuskan untuk Solo, Jateng, DIY. Kemudian yang terakhir ada Surabaya untuk mengcover Indonesia bagian timur. Nah, dan kebetulan PMJ di masing-masing titik ini ada juga. Jadi kita akan berkolaborasi supaya bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia. Oke, next. Ya, kembali ke bisnis core atau segmen yang kami makin tawarkan kepada customer. Ada 3 segmen utama, yaitu sign grafik. Mungkin ini dengan teman-teman KPPS sangat dekat ya, sign grafik. Kemudian ada textile apparel, kami juga ada di segmen textile apparel, mungkin yang mudah di market sublimasi, percetakan kain dan lain-lain. Kemudian di industrial product ini yang
lebih ke flatbed UV, ya kita lebih mengenalnya seperti itu. Selain itu sebenarnya juga ada 3D printing, 3D printer. Kami juga ada sampelnya juga kebetulan. Dan yang mulai dikembangkan adalah factory automation. Ini untuk industrial, biasanya untuk mesin-mesin di pabrik. Cuman untuk di Indonesia kayaknya belum ya, masih di Jepang, masih di lokal. Oke, next. Selanjutnya, untuk sign grafik, saya tidak akan bicara banyak. Mungkin teman-teman sudah sangat mengenal. Untuk segmen sign grafik ini, ya bisa untuk stiker, untuk wallpaper, dan lain-lain. Untuk unit-unitnya, mesin yang ditawarkan juga cukup banyak ya. Ada seri 200, CJV, kemudian UV-nya juga kita ada. Sampai cutting, kalau cutting plotter, saya sih 100% yakin, kemungkinan besar teman-teman KPPS sudah tahu ya mesin cutting plotter yang dimiliki mesin CG series ya. Ya, kemudian ini untuk sign grafik. Selanjutnya Pak. Ya, ini tadi untuk unit mesin-mesinnya. Jadi bisa dilihat line up mesinnya cukup lengkap dari yang entry level sampai high end. Jadi tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan dari customer atau kebutuhan user. Oke, selanjutnya ini untuk industrial product. Kami tidak bawa mesinnya di sini, tapi ada beberapa sampelnya. Biasanya kita lebih ke industri kreatif karena menggunakan UV ya, UV flatbed dari yang ukuran A3A2 sampai yang ukuran 2 meter, 3 meter, itu ada di sini. Kemudian cutting dan lain-lain. Ini untuk UV-nya bisa dilihat dari yang mungkin kalau entry level bisa dibilang entry mid ya, karena dibilang entry juga tidak, dibilang high end juga tidak. Jadi di antara itu. Untuk high end, untuk production ada sendiri. Oke, next. Ya ini tadi yang cutting plotter lah. Mungkin CG series yang sudah sangat familiar. Kemudian ada CF series ini untuk cutting flatbed-nya, baik yang middle maupun yang high end. Yang high end ini untuk industrial biasanya kita masuk. Kemudian ada 3D. Baik, ini untuk textile apparel. Textile apparel juga mungkin di daerah khusus daerah Jawa Barat ya, Jawa Barat dan Bandung ini kan bisa dibilang kiblatnya, kalau kami sebut itu kiblatnya textile apparel itu ada di sini. Jadi kami juga ya alhamdulillahnya banyak juga dibantu pihak PMJ untuk mendistribusikan mesin kami di area Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Ya dari entry level sampai yang high end kita punya seri Tiger 600. Ini juga termasuk mesin yang baru di launching tahun lalu. Ini untuk high end level. Oke, ini untuk bisa kita pilih produknya juga banyak line up-nya, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan user, kebutuhan customer. Oke, ini untuk factory automation. Ya, ini hanya tambahan karena kayaknya kalau di market Indonesia masih jarang dan masih terfokuskan di market regional Jepang. Oke, bisa lanjut Pak. Ya, ini untuk persebaran tadi untuk cabang kami. Jadi tidak hanya Mimaki Indonesia, tapi ada mungkin di daerah Asia Oseania ada Mimaki Thailand, Singapura, Australia, Mimaki Europe sendiri, US sendiri. Jadi tersebar. Tidak hanya sales, tapi juga development. Kemudian kami pun sudah mulai ke software. Nah, jadi software pun sudah bisa di in-house ya, dibikin sendiri. Kalau dulu kan masih kolaborasi, tapi development software pun sudah dilakukan sendiri. Oke, nah ini masuk ke produk terbaru ya, produk terbaru dari Mimaki yang dibawa hari ini. Saya akan kupas kulitnya saja, untuk detailnya secara mekanikal, secara teknikal, sampel dan lihat hasilnya seperti apa nanti bisa lihat di ruangan demo, di tempat demo. Baik, nah kita sebutnya itu printer UJ330H. H itu hybrid lah kita sih mudahnya gitu ya. Kemudian 160 itu untuk lebarnya. Ya, hybrid yang dimaksud di sini adalah kita mengcombine pekerjaan dari roll to roll dan UV flatbed. Dari roll to roll material ditambahkan rigid material atau material yang padat ya, yang keras. Nah, makanya mungkin teman-teman juga sudah lihat
ada papannya ya. Nah, dari situ bisa terlihat bahwa mesin ini mesin hybrid. Nah, mungkin kalau boleh kita lihat di market sekarang yang menawarkan mesin seperti itu hampir tidak ada ya. Yang branded ya, kita ngomong yang branded. Mungkin beberapa mesin China ada. Cuman market ini yang mungkin dalam waktu dekat akan mulai meningkat ya. Mimaki dengan inovasi dan langkah yang lebih maju, kita dorong teknologi hybrid ini untuk lebih dikenal secara luas. Di launching di bulan April ini secara massal di worldwide ya, di seluruh dunia, di Eropa, di US maupun di Indonesia. Di Indonesia mungkin hari ini cuman di sini kita coba launching, bukan launching, soft launching kita sebutnya ya. Karena nanti insya Allah kita launching besarnya nanti ada secara umumnya ada di acara bulan depan ya di GPBE di Jakarta. Oke, secara struktural seperti ini. Mungkin yang sangat terlihat adalah ada tabelnya, ada conveyornya. Nah, itu yang dari pandangan fisik langsung terlihat ya. Nah, biasanya kalau orang-orang printing atau yang pemerhati printer sudah tahu itu mekanismenya akan seperti apa. Cuma kita akan coba breakdown satu persatu keunggulan atau apa yang bisa dilakukan oleh mesin ini. Baik, next slide. Oke, sebenarnya fiturnya itu, fitur utamanya ada 3. Pertama, kami ingin memberikan produk kepada customer supaya bisa memperluas usahanya. Biasanya teman-teman roll to roll hanya main di roll to roll bisnis. Ketika dia mau masuk ke foam board dan lain-lain, mereka harus beli UV flatbed. Nah, ini nggak usah beli lagi, tapi dalam satu produk bisa melakukan dua-duanya. Kemudian yang paling dulu, yang kedua, efisiensi alur kerja sudah pasti. Nah, dengan satu mesin 2 fungsi itu pasti waktu atau efisiensi akan tercapai. Dan ketiga, kualitas 330 ini seri printhead kita ya, sudah terbukti dengan beberapa seri kita pakai 330 itu hasilnya bagus dan bertahan durability-nya oke. Baik, kita coba satu persatu apa yang bisa dilakukan. Oke. Ya, seperti tadi yang saya katakan, bisa menggunakan roll to roll dan nanti bisa dengan flatbed. Coba setelah ini, Pak. Nah, biasanya kalau yang punya roll to roll kan hanya terfokus pada bisnis roll to roll saja, yang stiker dan lain-lain, atau signage yang menggunakan PVC sheet dan lain-lain, yang bentuknya roll to roll. Tapi sekarang bisa di-expand, diperluas lagi bisnisnya menjadi bisa menerima orderan yang berbentuk foam board ya, foam board atau mungkin akrilik dan lain-lain. Oke, next Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dilakukan? Ya, kalau lihat mekanisme mesinnya karena ada beltnya, ada papannya, itu aja sih, lebih simpel ya. Cuman di luar itu juga ada teknologi lain yang mendukung mesin ini kenapa bisa mekanisme bisa berjalan seperti itu. Yang jelas dengan adanya belt itu, mungkin secara teknik sedikit ya, kalau kita pakai roll to roll, pakai pinch roll, itu kan hanya pada titik-titik tertentu untuk menjalankan rollnya ya. Sementara kalau untuk yang rigid kan agak susah. Sementara kalau pakai belt dan vakum ya, nanti ada vakumnya, nanti bisa dilihat itu sehingga media flat itu bisa dengan teratur dengan baik tertransport dari belakang ke depan. Oke, yang jelas apa keunggulannya kalau menggunakan vakum atau menggunakan conveyor? Satu, kemungkinan bahannya untuk berkerut dan lain-lain itu hilang. Kemudian, sorry Pak, yang tadi itu. Nah, kemudian media untuk jump atau untuk untuk mengangkat pengangkatan media itu jadi hilang. Dan ini juga salah satu problematika kalau menggunakan produk stiker, apalagi yang clear ya. Kalau pakai pinch roll, biasanya ada bekasnya, Pak. Iya nggak? Itu biasanya suka kalau setelah di print ada bekasnya. Nah, kalau dengan model vacuum conveyor kan tidak dikhawatirkan terkait dengan hal itu. Oke. Kemudian ya ini di bawah ini sebenarnya ini sorry ya nggak kelihatan, nggak selalu terlihat. Ini vakumnya, nanti secara mekanikal bisa Bapak lihat ya dengan vakum dan take up yang terbaru dari teknologi Mimaki bisa feeding
dan untuk feedingnya bisa diatur sehingga untuk kemungkinan melesetnya itu lebih bisa terjaga. Baik, selanjutnya ya ini tadi yang saya sampaikan teknologi pinch roll. Problematikanya biasanya kalau pakai pinch roll itu ada botasnya Pak, sementara kalau pakai conveyor tidak kelihatan. Dan ada problematika lain sebenarnya ketika teman-teman menggunakan roll to roll. Ketika menghadapi bahan yang tipis, itu juga bermasalah. Kadang-kadang itu bermasalah, dikencengin nanti ngangkat, kemudian atau bergeser. Nah, itu problematika seperti itu yang kita coba jawab dengan adanya sistem conveyor ini. Sehingga untuk soft signage, untuk reklame yang pakai bahan-bahan tipis, nah itu bisa menggunakan mesin ini. Oke, next. Nah ini tadi ya terkait dengan pinch roll, ini kita lewatin saja. Boleh lanjut Pak? Nah, oke. Kalau tadi kan dengan bisnis yang sudah ada, katakanlah untuk signage ya, kemudian signage baik soft, bahan roll maupun yang rigid, itu sudah bisa dilakukan dengan mesin ini. Terus sekarang nilai tambah lainnya apa? Nah, produk ini karena dengan teknologi yang simpelnya, dengan teknologi high gap sampai 5 cm ya, 50 mm. Itu untuk bahan-bahan yang tebal seperti gampangnya mungkin bahan kulit. Kalau bapak-bapak lihat kan kulit itu kadang-kadang tebal ya. Itu kalau masih mesin UV roll to roll itu agak susah karena nabrak biasanya atau tidak bisa. Nah, karena modelnya sistem conveyor hal tersebut tidak dikhawatirkan. Bisa nempel dan karena gapnya tinggi itu bisa masuk. Kenapa gapnya tinggi? Ya karena kan foam juga tebal-tebal Pak. Sampai 5 cm kita bisa print di media tersebut. Makanya untuk bisnis customer pun bisa diekspand, diperluas. Contohnya di sini untuk misalnya jenis sepatu, tas yang tadinya harus dimaklun atau dipakai konvensional, ini bisa dilakukan. Kemudian bisa juga menerima kerjaan dalam misalnya boot construction, konstruksi boot itu kan nggak cuma signage saja, tapi juga suka ada POP yang harus di print dan lain-lain. Jadi bisa kita tawarkan ke user dari customer kami bisa untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Baik, selanjutnya ya improve workflow efisiensi. Ya, karena dua pekerjaan, dua fungsi menjadi satu, sudah pasti efisiensi kerja menjadi lebih cepat. Gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, mungkin di sini juga, tidak terlihat ya. Ini ada beberapa, kita punya list untuk media-media yang bisa langsung di-print. Ada resiko misalnya harus ada adjustment dan lain-lain. Oke, bisa lanjut Pak. Ya ini sedikit komparasi sih sebenarnya dengan latex ya, latex teknologi. Ya kalau komparasi seperti ini, kalau latex itu kan butuh waktu lagi untuk pemanasan ya. Sementara kalau UV kan masuk print keluar bisa langsung dipakai ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya ini conveyor belt, ini juga mechanical, nanti bisa dilihat juga di demo. Kalau pengen tahu mechanikalnya seperti apa, nanti teman-teman kami dari sales dan teknisi ada di situ bisa berdiskusi, ingin lebih tahu lebih dalam tentang mechanical mesin hybrid kami. Oke, bisa dilewat Pak. Ya ini beltnya saya lewat aja ya, karena ini lebih ke technical sebenarnya, ke mechanical. Oke, bisa kita lewat lagi, ini juga tidak perlu. Nah ini sedikit aja sih, karena medianya tabelnya cukup besar, jadi bisa nanti langsung dipasang ya, papanya langsung menjadi ada pengaturannya menjadi maksimal di 7 flat seperti itu. Oke, dilanjut. Ya kembali lagi ke workflow efisiensi. Ketika yang sebelumnya pekerjaan flat rate-nya atau board-nya di luar, kita bisa
kerjakan sendiri. Jadi dua pekerjaan dalam satu mesin. Oke. Baik, selanjutnya tentang printhead 330. Ini juga saya tidak akan banyak bicara, nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir bisa lihat kualitas dari printhead 330 itu seperti apa. Ya, yang jelas dengan teknologi printhead terbaru, ya dengan pengaturan dot lebih baik, ya secara mekanikal dengan high gap tertentu, tapi kualitas tetap terjaga, ya itu bisa dilihat nanti di mesin. Oke, ini di skip aja. Ini tentang gradasi, di skip aja. Oke, selanjutnya sedikit tentang UV. Sebenarnya ini juga pasti pemerhati printing juga sudah tahu ya, apa sebenarnya keunggulan dari UV. Untuk saat ini biasanya kalau penggunaan printer UV atau teknologi UV, percetakan UV itu ya sudah pasti nilai jualnya itu lebih tinggi. Kemudian lebih cepat karena dia pakai instant curing UV ya, UV light. Ya, kemudian konsumsi dayanya lebih rendah dibanding dengan latex atau teknologi yang lainnya. Oke, next Pak. Nah, keunikan mesin ini juga mungkin di seri-seri sebelumnya ada ya, TZP 330 yang roll-to-rollnya. Itu layernya bisa kita atur sampai 5 layer. Nah, ini juga membuat variasi produk bisa lebih banyak. Oke, next Pak. Nah, selain itu juga nanti ada sampelnya juga punya fungsi 2,5D. Jadi kita print di media rigid media, nanti hasil printnya itu 2,5D itu jadi lebih timbul ya, lebih realis. Kalau misalnya kita print foto atau lukisan nanti bisa kita raba, itu lebih realistis seperti itu. Ya, kemudian daya enak dan lain-lain. Nah, selain itu Mimaki juga menawarkan, bukan menawarkan, tapi kita biasanya silahkan tinggal diambil ya dari website atau dari kami punya download link untuk pattern atau pola clear. Jadi kalau teman-teman misalnya nge-print clear ya, warna clear untuk Windows, film dan lain-lain, tidak usah khawatir bikin desain macam-macam. Dari Mimaki sudah ada Pak patternnya. Tinggal di-download bagian mana misalnya motif bunga atau motif es, tinggal di-download, nanti tinggal di-print, dan itu hasilnya langsung sesuai dengan pattern yang diinginkan, pola yang diinginkan. Seperti itu. Khusus untuk clear ya, khusus untuk warna clear. Oke, lanjut. Nah, ini lewatin. Lanjut Pak. Nah, ini juga lewat saja. Ini sebentar. Ini juga salah satu tambahan fungsi dari mesin ini. Biasanya ini problematika lain dari printer UV itu kan biasanya kalau di print UV itu kan timbul ya hasil printnya, sedikit banyak pasti dia akan timbul, sehingga ketika dilaminasi itu kayak ada bubble-nya di bagian yang terprint. Nah, Mimaki punya solusi untuk itu, yaitu ini kita sebut LamiFit. Fungsi LamiFit ini ada di software. Jadi simpelnya secara kerjanya gini, simpelnya di bagian-bagian pinggir gambar itu kita tambahkan tinta clear, sehingga ketika dilaminasi bubble itu akan hilang, akan tertutup oleh warna clear. Nah, sebenarnya penyamaran saja ya, tapi itu sebuah solusi buat teman-teman yang punya problematika, kok kalau di print UV saya laminasi di pinggir-pinggir gambarnya atau hurufnya kayak ada bubble-nya. Nah, kita punya fungsi namanya LamiFit, ada di softwarenya, nanti bisa dipilih sehingga bubble itu dapat terkurangi atau bahkan hilang. Ini juga nanti kalau pengen discuss lebih detail dengan teman-teman sales bisa. Lanjut Pak. Nah, ini lanjut saja. Ya, ini sebenarnya beberapa fungsi utama dari Mimaki ya. Kita next aja Pak, next. Kita beberapa fungsi yang nozzle recovery system, karena kan Mimaki itu sudah otomatis mesinnya. Jadi sebagai pengguna itu tidak usah khawatir untuk auto maintenance-nya atau nanti kalau ada problem bagaimana, mesinnya itu sudah bisa di-set secara. Oke, next Pak.
Nah, ini yang tadi saya sebut ada nozzle recovery. Jadi ketika ngeprint, biasanya kan ngeprint terus ada nozzle yang clogging atau tidak muncul. Nah, itu kan hasil gambarnya atau hasil printnya akan bermasalah ya. Nah, dengan adanya nozzle recovery system, secara otomatis bagian nozzle yang hilang akan ditutup oleh nozzle atau printhead yang nozzle printhead lainnya. Jadi selalu terbackup secara otomatis. Kemudian jam sensor dan lain-lain ini biasanya banyak sih sudah fungsinya. Selain itu ini juga tambahan fungsi PICT ya. Jadi mungkin sejak 2 tahun yang lalu seri-seri baru Mimaki itu PICT system sudah ada di dalamnya. Jadi kita bisa kontrol operation reshuffle operation dari mesin lewat cloud system. Jadi Bapak dimanapun bisa lihat mesin saya itu udah jalan berapa meter, tintanya kondisinya seperti apa, itu bisa dilihat dari situ. Oke, selanjutnya ya ini contohnya fiturnya PICT. Next. Nah, terus satu lagi Pak, ini kalau di Indonesia mungkin belum terlalu efek ya, tapi kalau buat di Eropa atau di US ini sudah sangat berpengaruh, yaitu setiap tinta UV sekarang harus bersertifikasi tinggi ya. Jadi ada CMR free. Ini ya mohon maaf ini saya munculkan beberapa komparasi dengan beberapa brand untuk tintanya. Cuman ini untuk yang bisa dibilang mungkin orientasi untuk bisa produk-produk yang bisa kita ekspor atau mungkin produk-produk yang pengen kita upgrade nilai jualnya. Nah, ada sertifikasi ini dan saat ini yang saya tahu ya untuk saat ini untuk hanya tinta Mimaki yang mendapat 2 sertifikasi itu SVHC ini ya semacam ramah lingkungan itu sudah oke. Kemudian CMR ini terkait dengan kesehatan, kanker dan lain-lain. Karena kan UV sangat rentan terhadap kesehatan. Dan Mimaki untuk produk ini tinta yang ELS kita sebut tinta jenis barunya ELS Ink itu sudah tersertifikasi itu semua. Yaitu bisa menjadi nilai tambah mungkin buat kita bisa menjual produk jadi lebih tinggi. Oke, selanjutnya ini kita lewatin. Ya ini juga sebenarnya sering kita temuin di user, di customer untuk tinta. Jadi ini studi case-nya dengan tinta Mimaki, dengan produk Mimaki ya. Beberapa tinta kita yang sebelumnya itu ada beberapa yang bermasalah dengan tinta white-nya. Ketika di print, ketika mau dipasang, white-nya luntur. Ya sebenarnya nggak cuma Mimaki, banyak brand juga seperti itu. Dan untuk jenis tinta yang terbaru itu sudah ada upgrade, sudah ada peningkatan, perbaikan supaya kalau bahasanya apa sih kayak ternyata kayak ada embun, padahal itu sebenarnya dari tinta ya, dari tinta yang luntur itu. Nah ini ada improvement kita untuk tinta ELS 170 atau 175. Oke, next ya ini komparasi dengan mesin kita roll yang sebelumnya. Lanjut, sudah ini nanti bisa dilihat di produk guide-nya atau katalognya, spesifikasi saja. Ada lagi Pak? Ya, itu sih Pak sedikit perkenalan tentang UJ330. Simpelnya karena ini mesin hybrid pertama, jadi imajinasinya kalau mesin hybrid berarti bisa 2 fungsi jadi 1 lah, simpelnya seperti itu. Mau kerjaan roll to roll bisa naik di mesin ini, mau pekerjaan flat yang rigid bisa naik di mesin ini. Tinggal ya kita lihat pekerjaan jenis apa dan bagaimana bisa nanti sesuaikan dengan fungsi dan kinerja dari mesin UJ330 hybrid ini. Dan sedikit kami kabarkan, sejak launching di bulan April kemarin, itu kita kan launching secara global. Launching secara global, kita coba di Europe dan US, dan alhamdulillah sambutannya cukup baik, sehingga sampai sekarang itu order sudah inden Pak, sudah ada inden order, back order kita sebutnya, dan alhamdulillahnya di Indonesia kita dapat ada jatah 1 unit di bulan April ya. Jadi tadi saya udah diskusi dengan tim PMG, kalau ada yang minat, ada yang tertarik Pak, 1 unit itu harga khusus Pak. Gitu. Jadi buat teman-teman
yang penasaran dengan produk bisa nanti diskusi dengan teman-teman sales Mimaki, yang minat juga bisa langsung berdiskusi dengan sales-sales dari PMJ Mutiara Jaya. Itu saya kira cukup ya untuk sedikit perkenalan. Nanti kalau pengen lebih diskusi lebih detail bisa langsung dilihat di produknya. Saya kira cukup. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita bersama dulu presentasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya, kalau kita